yang disakralkan dalam agama mereka. Yang aneh Islam nih. Islam nih yang ngaku Islam. Islamnya apa ini, bibit-bibit anak PKI, cucu PKI, kita pun nggak tahu. Tobat, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di negara Republik Indonesia. Kita cinta negeri ini, kita bersaudara, darah kita ini bersaudara. Kalau kita saling tumpah menumpahkan darah gara-gara penghinaan agama, ini presiden. Penghinaan agama nggak tanggung-tanggung, ini hampir setiap hari. Menghina sholat, menghina Rasulullah. Syair lagu Siti Aisyah diselewengkan menjadi sebuah syair yang buruk, jelek, tentang seks, yang tidak beradab sama sekali terhadap Rasul dan istri Rasulullah, yang kami agungkan, yang kita agungkan orang Islam. Walaupun penghina-penghina itu ujung-ujung dia pakai kerudung, nangis, pakai materai 6.000, minta maaf, beragama Islam lagi. Islam seperti ini, Islam sontoloyo ini. Ada yang menghina azan. Kidung ibu Indonesia lebih merdu daripada seruan azan, gak ditangkap, dibiarkan aja. Banyak sekali penghinaan-penghinaan terhadap agama. Ahok menghina Quran, surah Al-Maidah ayat 51. Payah sekali nangkapnya, sampai demo jutaan orang. Akhirnya ditangkap. Baru dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Walaupun sampai keluar dari penjara dia nggak pernah ketahuan di LP mana, nggak ada. Dia bukan alumni LP, lembaga permasyarakatan, nggak ada. Dia disimpan di Makobrimob, nggak pernah tahu pun kita kamar berapa, bagaimana keadaan di sana. Tapi yang jelas dia di penjara, inkrah. Dia itu adalah narapidana penghina agama. Apapun cerita kita, Ahok adalah narapidana penghina agama. Inkrah, putus di pengadilan. Dia terima hukumannya 2 tahun. Ada terjadi penghukuman tapi dengan susah payah. Ada yang membunuh ustadz, ditangkap, vonis gila. Ada yang menghina agama di Jember, vonisnya gila. Ada yang ini gila. Kalau nggak gila stres. Ada yang ngaku mabuk. Nyanyi-nyanyi syair Siti Aisyah radhiyallahu anha menghina, mabuk. Yang menguploadnya masih mabuk juga waktu mengupload. Nah, yang begini-begini ini nggak boleh terjadi. Yang paling sial, orang-orang awam kan nggak ngerti hukum. Mereka katakan banyak penghina agama akhir-akhir ini. MUI kemana? Majelis Ulama Indonesia kemana? Loh, Majelis Ulama Indonesia nggak punya power. Kekuatan untuk menindak itu ada di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, penegak hukum, bukan kami. Kami hanya mengeluarkan fatwa, nggak punya kekuatan untuk nangkap. Kecuali di Provinsi Aceh, syariat Islam berdiri. Coba menghina agama di Aceh, coba tes. Nah, mereka langsung, majelis ulama mereka bisa langsung menangkap. Mereka punya polisi syariah khusus, daerah khusus, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Selain itu tidak ada. Jangan salahkan MUI. MUI juga gerem. MUI juga nggak senang dengan ini. Tapi kan kita hidup di negara Republik Indonesia. Sebetulnya kalau hati nurani tanya, cocoknya dihukum Islam aja, dibunuh aja. Nah, selesai. Tapi kan nggak boleh. Kesepakatan kita ini hidup di negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ada KUHP. Menghina agama itu dapat dituntut 5 tahun penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156 huruf A, 156A. Yaitu tuntutannya 5 tahun penjara seperti Ahok. Itu 5 tahun penjara, jatuhnya 2 tahun vonis. Inkrah, dia masuk. Nah, saudara-saudara, saya ingin menghimbau kepada kita semua, anak bangsa Indonesia, agama apapun yang Anda anut, Islamkah, Nasranikah Anda, Kristen Protestan atau Katolik, Hindukah, Buddhakah, atau Anda Konghucu, mari kita jaga. Jangan kita saling menghina agama, apalagi menghina agama sendiri. Saya tidak pernah melihat orang Nasrani menghina Yesus Kristus. Saya belum pernah dengar orang Hindu menghina Dewa Shiva. Saya belum pernah mendengar umat Buddha menghina Sang Buddha, Siddhartha Gautama, atau menghina kitab-kitab suci mereka.
Begitu juga orang Konghucu nggak pernah menghina agama dan kitab suci mereka, apalagi menghina Tuhan mereka. Apalagi menghina tokoh-tokoh yang disakralkan dalam agama mereka. Yang aneh Islam nih. Islam nih yang ngaku Islam. Islamnya apa ini, bibit-bibit anak PKI, cucu PKI, kita pun nggak tahu. Tobat, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di negara Republik Indonesia. Kita cinta negeri ini. Kita bersaudara. Darah kita ini bersaudara. Kalau kita saling tumpah menumpahkan darah gara-gara penghinaan agama, ini presiden terburuk, kejadian terburuk di negeri ini.